Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman bahasa. Sesuai dengan judul video yang tertera di samping, kita akan bersama-sama yang akan dipandu oleh saya sendiri, Ulanus Jawati, dalam membahas materi bahasa kali ini, yaitu tentang keterampilan berbahasa pada materi keterampilan berbahasa di kelas bahasa. Halo anak-anak bahasa yang hebat, kalian bersemangat mengikuti sesi belajar yang seru kali ini? Walaupun belajar secara virtual, teman-teman bahasa tetap semangat belajar ya. Dan selalu tetap belajar dan selalu produktif di rumah pada masa pandemi ini, oke? Nah, di kelas virtual kita kali ini mengajak kalian, teman-teman bahasa yang hebat, untuk mengetahui seputar kegiatan keterampilan berbahasa. Sebelum kita membahas pada materi intinya, lebih baik kita mengetahui dulu nih arti dari kata terampil. Teman-teman bahasa ada yang tahu arti kata terampil? Arti kata terampil dalam KBBI itu artinya adalah cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu, dan cekatan. Kemudian keterampilan dalam istilah lainnya adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, dalam hal ini tugas bahasa. Kemudian secara linguistik adalah kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, berbicara secara tematis. Kemudian secara linguistik terampil juga berarti kesanggupan pemakai bahasa untuk menanggapi secara betul stimulus lisan atau tulisan dengan menggunakan pola gramatikal dan kosakata secara tepat, kemudian menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya, dan sebagainya. Nah, setelah kita membahas tentang arti kata terampil yang merupakan awalan atau acuan kalian, teman-teman bahasa, untuk bisa memahami pengertian tentang keterampilan berbahasa. Jadi lanjut saja, langsung saja kita ke pembahasan tentang apa itu keterampilan berbahasa. Jadi, keterampilan berbahasa itu adalah kemampuan dan cekatan menggunakan bahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa itu dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu lisan dan secara tulis. Nah, lisan ini meliputi kegiatan menyimak dan juga berbicara. Nah, sedangkan keterampilan berbahasa tulis itu meliputi kegiatan membaca dan menulis. Perlu teman-teman bahasa ketahui bahwa keterampilan berbahasa itu mempunyai 4 komponen loh. Yang pertama itu ada keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan yang terakhir keterampilan menulis. Nah, menyimak itu konon sudah dimulai dari dalam perut loh teman-teman. Kemudian setelah melahirkan, bayi atau anak-anak balita itu akan belajar untuk berbicara, dan anak-anak balita biasanya diawali dengan membabel atau mengucapkan satu suku kata atau 2 suku kata seperti ma, pa, dan sebagainya. Nah, kemudian keterampilan membaca itu membaca ada bayi atau anak-anak kemudian akan belajar membaca, dan setelah itu ada keterampilan menulis yang merupakan akumulasi dari kelas keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca yang tadi. Jadi teman-teman bahasa, mari kita membahas satu persatu pengertian dari 4 komponen berbahasa yang tadi. Keterampilan berbahasa yang pertama dimulai dengan keterampilan menyimak. Ada yang tahu apa itu keterampilan menyimak? Nah, keterampilan menyimak itu merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian, pemahaman, serta apresiasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran ataupun bahasa lisan. Nah, kemudian secara sederhananya teman-teman, bisa dikatakan bahwa menyimak adalah kegiatan mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau yang dibaca oleh orang lain. Seperti saat ini, kalian teman-teman bahasa sedang menyimak pembahasan ini dari awal sampai sekarang ataupun nanti sampai akhir. Jadi secara tidak sadar kalian teman-teman bahasa sudah melakukan kegiatan menyimak. Nah, setelah memahami keterampilan menyimak, ada keterampilan lainnya nih teman-teman, atau keterampilan yang kedua, yaitu yang perlu kalian kuasai adalah keterampilan berbicara, yang artinya adalah bentuk komunikasi untuk menyampaikan pendapat, perasaan, ide, gagasan, pikiran, dan isi hati kepada orang lain dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Nah, ada pengertian lainnya, yaitu berbicara merupakan proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Ujaran yang dimaksud adalah bunyi yang bermakna,
Tentunya karena tidak semua suara yang dihasilkan oleh alat ucap itu memiliki makna bahasa. Nah, setelah kalian menguasai keterampilan menyimak, lalu ada keterampilan berbicara, maka tahap selanjutnya yaitu menguasai keterampilan membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Mengeja, melafalkan apa yang tertulis, mengucapkan, mengetahui atau meramalkan, memperhitungkan atau memahami. Kemudian membaca dalam arti lainnya adalah proses berpikir sehingga dapat memahami maksud dari tulisan yang dibaca. Membaca itu tidak sekedar menafsirkan tulisan saja teman-teman bahasa, tetapi juga melibatkan banyak hal. Teman-teman bahasa, tentu saja setelah menguasai keterampilan membaca ini, ada keterampilan berbahasa yang tertinggi loh dari keterampilan bahasa yang lainnya, yaitu merupakan akumulasi dari keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca, yaitu keterampilan menulis. Nah, menulis itu artinya adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti membuat surat dengan tulisan ataupun membuat cerita dan sebagainya. Keterampilan menulis pun itu juga merupakan keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain ya teman-teman, seperti sekarang ini. Dan kemudian istilah lain atau pengertian lain dari penulis adalah karangan atau pengarang. Itu adalah kekuatan buah pikiran di dalam bahasa tulis melalui kalimat yang dirangkai secara utuh dan juga jelas sehingga dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Dan terakhir, pengertian menulis yang terakhir adalah suatu keterampilan menuangkan pikiran, gagasan, pendapat tentang suatu tanggapan terhadap sesuatu, pernyataan, keinginan, atau ungkapan perasaan dengan menggunakan bahasa tulis. Jadi, bagi teman-teman bahasa yang misalnya tidak bisa langsung bicara, ya ditulis saja apa sih yang ada perasaan kalian terhadap orang yang kalian sukai, misalkan seperti itu. Nah, setelah kalian sudah mengetahui satu persatu tentang 4 komponen keterampilan berbahasa, setelah itu teman-teman bahasa bisa mempraktekannya nih setiap hari ya sampai kalian menguasainya. Karena pada dasarnya 4 komponen keterampilan berbahasa tadi itu tanpa kalian sadari, kalian sudah melakukannya loh. Tinggal bagaimana kalian mendalaminya. Nah, perlu teman-teman bahasa ketahui nih ya, bahwa ada dari keempat keterampilan berbahasa tadi itu mempunyai hubungan satu sama lain loh. Nah, maka dari itu kenapa kalian teman-teman bahasa harus menguasai keempat keterampilan tersebut? Karena ada hubungan yang saling berkaitan antara keterampilan berbahasa yang satu dengan yang lainnya. Ada yang tanya, kenapa keempat keterampilan berbahasa itu memiliki hubungannya? Apa yang menghubungkan keempat keterampilan tersebut? Nah, pertanyaan bagus. Jadi, hubungan dari keempat keterampilan berbahasa tadi itu, yang pertama, sejak lahir itu kita sudah belajar memahami bahasa manusia sekitar kita dengan menyimak. Itu keterampilan menyimak. Lalu yang kedua, pelan-pelan kita mencoba meniru bunyi bahasa yang diucapkan manusia itu di sekitar kita dan belajar berbicara. Nah, itu keterampilan berbicara teman-teman. Lalu yang ketiga, selanjutnya adalah kita belajar membaca untuk mengetahui lambang bunyi bahasa dalam bentuk tulisan kan. Nah, itu sudah termasuk dalam keterampilan membaca. Lalu yang terakhir, yang keempat, setelah dapat memahami lambang bunyi bahasa dalam bentuk aksara, kita pun bisa belajar menulis untuk berekspresi, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Dan itu sudah termasuk ke dalam kalian melakukan keterampilan menulis loh teman-teman. Teman-teman bahasa, jadi pada intinya keterampilan berbahasa itu merupakan hal yang penting bagi seorang pelajar, khususnya seperti kalian teman-teman bahasa, karena dengan menguasai keterampilan berbahasa, seseorang akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran dan memahami suatu maksud dan juga bisa menjadi keuntungan untuk diri kalian dalam masa depan nanti. Jadi demikianlah 4 keterampilan berbahasa yang tadi sudah saya jelaskan dan semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah mendengarkan materi bahasa kali ini ya teman-teman bahasa. Tetap sehat dan semangat belajar di masa pandemi ini. Sampai jumpa di materi bahasa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.